Pagi buat semua, semoga suara saya bisa didengar ya. Ini umum suaranya, hingga membuat kita kali gitu ya. Nah, saudaraku, eh, di dalam kehidupan kekristenan kita, pertumbuhan rohani itu sangat penting. Ini kalau sekarang ini kita boleh cek, betul kita sudah bertumbuh atau biasa saja atau tidak bertumbuh, Pak. Tidak bertumbuh atau biasa saja. Inilah yang sering membuat kita tidak bergairah di dalam hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan sangat bersemangat mengikuti Tuhan. Kita tahu bahwa setiap pagi firman Tuhan selalu dibagikan oleh hamba-Nya untuk sebenarnya kita untuk mengarahkan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh lihat selama ini hampir 3 tahun tiap hari kita dengar firman Tuhan. Apakah pengajaran yang diberikan itu hanya selewat saja ataukah memang kita mengikuti apa arahan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan? Kiranya Roh Kudus menolong kita bertumbuh sehingga kalau kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang dimana nama Tuhan ditinggikan, kita sangat bergairah untuk misalnya doa pagi ini. Kita nggak hanya doa di hari dimana akhirnya bertugas, tapi hari-hari itu kita ikut sebagai bagian dari gereja Tuhan, sama-sama berdoa bagi banyak orang. Jadi kita lihat firman bertumbuh ya, bertumbuh itu penting saudara. Firman Tuhannya berkata demikian. Jadi kalau saudara tidak bertumbuh, itu kita harus berhati-hati. Saudaraku, bertumbuh itu adalah suatu proses dalam hidup kita. Dia bermula dari kecil, anak-anak hingga akhirnya dewasa. Jadi di sini peran serta kita sangatlah penting. Nanti Roh Kudus akan menolong kita untuk bertumbuh karena kita siap bagi tanah yang firman Tuhan sering sebutkan, kita menjadi tanah yang subur, kita bisa berbuah 30, 60 atau 100 kali lipat. Oke, mari kita baca firman Tuhannya di Lukas 1 ayat 80 dan Lukas 2 ayat 52. Kita lihat seperti ini. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ini sedang bercerita tentang Yohanes. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini pengalaman hidup Yohanes, bagaimana dia bertumbuh di dalam hidupnya secara rohani. Kalau ayat Lukas 2 ayat 52, dia berkata gini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kiranya apa yang difirmankan pada pagi hari ini itu adalah kita sendiri. Kita bertambah besar dan makin kuat roh kita. Tuhan Yesus bertambah hikmatnya. Kita semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini sebagai indikator yang kita melihat bagaimana kita tambah besarkah, semakin kuatkah roh kita, semakin besarkah hikmat kita. Kita punya kemana nggak saudara? Di dunia ini banyak sekali pengajaran, di YouTube banyak pengajaran-pengajaran yang kita harus berhati-hati. Sehingga kalau kita salah memakannya, kita tidak akan mengarah, pertumbuhan kita tidak mengarah pada Kristus. Di Efesus 4 ayat 14-15 berkata gini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin dan
angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, hati-hati saudaraku, di sekitar kita banyak pengajaran-pengajaran yang salah, saudara. Salah, itu adalah pengajaran Dia. Isinya adalah kelicikan yang menyesatkan. Harus mengarah kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Nah, ini ada di dalam kita bertumbuh, ada goal atau titik capai yang harus dicapai. Titik capaian. Sampai di mana kita bertumbuh? Di 2 Tesalonika ayat 1 dan 3 dikatakan demikian, saudara. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kita bertumbuh. Kalau kita akan semakin kuat iman kita bertambah, bisa dilihat dari kasih kita kepada sesama kita bagaimana, saudara. Kita tidak mengasihi sesama, ya tidak mencapai yang Tuhan inginkan. Jadi belajarlah firman Tuhan setiap hari, makanlah makanan rohani yang baik setiap hari, karena hari-hari ini ada di luar sana makanan yang kelihatannya nyaman sebenarnya menyesatkan dan bahaya. Kita menikmati firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya. Kita boleh mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang berapi. Gereja setiap hari Minggu misalnya, bukan apa. Sekarang banyak orang tidak lagi hadir karena melihat hanya mungkin cukup di online saja misalnya. Padahal sebenarnya hal itu dapat dicapai dengan mudah seperti biasanya. Sekarang keberadaan di sekitar kita sudah banyak yang sehat, ya. Jadi tidak ada alasan lagi tidak ke gereja misalnya. Jadi saudaraku, bertumbuh itu sangatlah penting, bertumbuh di dalam Kristus. Kepada Kristus. Ya, apa? Supaya iman kita makin bertambah dan kasih kita seorang atau yang lain makin kuat di antara kita. Jadi tanya hari ini saudara, kita berdoa, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Katakan 2 Petrus 3 ayat 18, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Hanya firman Tuhan ini menguatkan kita pagi hari ini. Bagi latihan untuk pernikahan kita boleh bertumbuh Kristus, bertumbuhlah firman Tuhan dalam kasih karunia. Sangat jelas sekali, pertumbuhan rohani sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Jadi setiaplah di dalam kita. Mari kita berdoa.